Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah biokimia. Di sini kami akan menampilkan video mengenai pencernaan makanan. Saya Dunita Nurul Aini dengan NIM 057. Saya Dita dengan ujung NIM 045. Saya Anissa dengan ujung NIM 011. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajarannya, mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi pencernaan makanan. Selanjutnya adalah materi singkat. Sistem pencernaan adalah proses tubuh mengelola makanan menjadi energi dan nutrisi. Pencernaan dimulai di mulut dengan mengunyah dan bantuan enzim amilase. Lalu makanan masuk ke kerongkongan menuju lambung, tempat enzim dan asam lambung memecah protein. Setelah itu, makanan masuk ke usus halus untuk penyerapan nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan vitamin dengan bantuan enzim dan pankreas dan empedu dari hati. Sisa makanan yang tidak terserap masuk ke usus besar untuk pembentukan fases dan penyerapan air. Terakhir, sisa akan dikeluarkan melalui anus sebagai proses akhir pencernaan. Makanan merupakan faktor utama yang menentukan kesehatan individu. Bahan pangan yang kurang bergizi dan waktu yang tidak teratur dapat menyebabkan kesehatan terganggu. Jumlah zat makanan yang kita makan tidak sama, tergantung kebutuhan tubuh. Sistem kerja organ-organ pencernaan makanan yang kemudian mengelola bahan-bahan makanan tersebut menjadi energi untuk makhluk hidup beraktivitas. Selanjutnya adalah contoh bahan pangan karbohidrat, yaitu nasi. Karbohidrat adalah sumber energi utama tubuh. Salah satunya berasal dari nasi yang sering dikonsumsi sehari-hari. Proses pencernaan dimulai di mulut, di mana enzim amilase memecah pati dalam nasi menjadi molekul yang lebih sederhana. Di lambung, aktivitas ini berhenti karena asam lambung, lalu dilanjutkan di usus halus oleh amilase pankreas serta enzim maltase, sukrase, dan laktase yang mengubahnya menjadi monosakarida seperti glukosa. Glukosa kemudian diserap ke darah untuk energi, sedangkan sisa-sisa karbohidrat yang tidak tercerna akan difermentasi oleh mikroba di usus besar sebelum dikeluarkan sebagai feses. Pencernaan protein. Protein adalah biomolekul penting yang tersusun dari asam amino yang mengandung nitrogen, karbon, dan hidrogen. Protein berfungsi membangun berbagai bagian tubuh seperti otot, kulit, dan organ, serta dapat berasal dari hewan maupun tumbuhan. Contohnya telur, kacang hijau, dan kedelai. Pencernaan protein dimulai di lambung dengan bantuan enzim pepsin dan asam klorida yang mengubah protein menjadi peptida. Saat memasuki usus halus, natrium bikarbonat menetralkan kondisi asam, kemudian enzim protease seperti tripsin dan kimotripsin memecah peptida menjadi asam amino. Asam amino yang dihasilkan diserap tubuh untuk membentuk protein baru atau digunakan sebagai sumber energi. Pencernaan lemak atau susu. Lemak adalah salah satu makronutrien penting selain karbohidrat dan protein, berfungsi sebagai sumber sekaligus cadangan energi tubuh. Secara kimia, lemak tersusun dari gliserol dan asam lemak. Pencernaan lemak dimulai dari lambung, namun proses utamanya terjadi di usus halus. Di sana, empedu dari hati membantu mengemulsikan lemak menjadi partikel kecil agar mudah dicerna. Selanjutnya, enzim lipase dari pankreas memecah trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Hasil pencernaan ini kemudian diserap melalui dinding usus. Setelah masuk ke sel usus, lemak kembali dibentuk menjadi trigliserida dan dikemas dalam kilomikron untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem limfatik dan darah. Pembahasan singkat. Sistem pencernaan makanan adalah proses penting yang mengubah makanan menjadi zat gizi agar dapat digunakan tubuh untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Proses dimulai dari mulut melalui pengunyahan dan kerja enzim amilase yang memecah karbohidrat. Selanjutnya, makanan bergerak ke lambung dan dicerna oleh asam lambung serta enzim pepsin untuk memecah protein. Setelah itu, makanan masuk ke usus halus sebagai tempat penyerapan utama nutrisi seperti glukosa, asam amino, vitamin, mineral, dan asam lemak dengan bantuan enzim pankreas dan empedu. Sisa makanan yang tidak terserap diteruskan ke usus besar untuk pembentukan feses dan penyerapan air, lalu dikeluarkan melalui rektrum dan anus. Kesimpulan. Pencernaan makanan mengubah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi bentuk sederhana yang dapat diserap tubuh yaitu glukosa, asam amino, serta asam lemak dan gliserol.
Proses ini melibatkan enzim dan organ pencernaan sehingga tubuh dapat memperoleh energi dan nutrisi untuk pertumbuhan, perbaikan, dan aktivitas sehari-hari. Baiklah, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.